menurut Mas Riki nih kan, wedding itu menjanjikan nggak untuk segi materinya? Gaji 10 juta kan lebih nikmat kalau pada gaji 1 juta. Itu kan 1 juta udah syukur kali. Di undangan mantan, apalagi dia undangan sama cowoknya. Iya. Awak jadi insecure gitu ya? Insecure. Malah ganteng lagi cowoknya. Kalah ganteng kita. Mas tahu mas? Sayu apa tahur? Oh tahu. Sebentar guys, beli tahu dulu ya. Mas kayak kipasnya pedes lah di mata. Oh di pedas. Sorry guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Tokijis. Kali ini kita bakal bincang-bincang sedikit, tentunya masih seputar dengan dunia fotografi. Dan kali ini saya bersama rekan saya yaitu Riki Armansyah. Ya, kali ini kita bakal sharing-sharing seputar pengalaman kita selama ini menjalani dunia fotografi. Oke, dengan Bung Riki lah nih kan. Bung atau Mas lah ya, kau sering manggil Mas. Mas, tadi Mas itu gak diajak dia. Mas Riki, udah berapa lama main wedding? Main dunia foto lah. Dunia foto dari awal pertengahan 2019. 19, 20, 21. 4 tahun berarti, 4 tahun. 4 tahun, tapi lama kali mikirnya deh. Tapi fokusnya di tahun 2020 akhir. 2020. Berarti itu pas Covid ya? Pas Covid. Pas Covid. Itu ngapain itu awalnya? Dulu masih zamannya nggak ikut orang sih. Di jalan-jalan, street. Nge-street? Nge-street. Berarti lebih moto model ya? Atau human interest? Lebih ke human. Kayak kegiatan orang-orang lagi kayak jalan, begelek, dipajak, begelek di jalan gitu. Dan itu diupload? Diupload ke Instagram. Dijual nggak? Belum sempat jual. Nggak sempat. Kayaknya nggak laku. Dan dulu kalau boleh tahu make gear apa? Dulu make 6D. 6D. Udah langsung 6D baru main. 6D. Gila, luar biasa. Iya, 6D. Tapi sampai sekarang orang udah upgrade, aku belum 6D aja. Tapi keren lah, masih belajar langsung full frame. 6D. Keren. Dan sekarang tetap 6D. Sekarang lebih fokusnya kemana? Lebih fokus ke lebih fokus ke wedding. Berarti sering main wedding? Ya, sering main wedding. Berarti sering jumpa pengantin lah ya. Mas Riki udah nikah belum? Belum, Bang. Iya, masih mutuin orang. Masih di kamar mandi aja. Anjay. Di kamar mandi ya kan? Mandi. Kalau mau wedding kan harus mandi dulu. Ya, tetap di wedding pakai gear Canon ya? Tetap Canon sejiwa. Ini ada brand Canon masuk nanti. Halo orang Canon, bisa lah sponsor kita ya. Biar mensupport kita. Dia pakai Canon dan masih pakai, boleh spill nggak? Ini kan ada alat-alatnya di depan ya. Ya ini kamera. Iya. Orang ya. Sewa. Ya ini 6D. Dipegang lah Mas. Ini namanya kamera guys. Ini kamera. Ini awal pertama kali make untuk belajar fotografi. 6D. Lensa 50 mili biasa. Mantep lah. Nggak yang mahal-mahal kali guys. Itu spill dong. Harga 6D berapa? Sekarang? Baru. Kalau baru sekarang udah Mark 2 ya? Sekarang Mark 2 ya sih. Tapi kalau second, kalau baru juga Mark 6D kayaknya nggak ada lagi yang Mark 1? Mark 1. Udah Mark 2? Udah Mark 2. Secondnya sekitar 8 lah. 8 juta ya, body only. Lensa baru paling 3 jutaan gitu. 2 juta lah. 2 juta ya. Paling 2 juta. 2 juta. Berarti lumayan juga ya. Lumayan. Berarti modalnya 11 juta kurang lebih. Itu masih satu lensa. Ini lensa wide ya yang kedua nih ya. Itu
24-105. Ini. Ini untuk biasa untuk foto-foto keluarga sih. Ini foto keluar ini ring merah ya. Kalau ring di merah. Canon kan ring merah termasuk yang bagus yang ya. series yang bagus lah. Tapi ini bukan L series sih ya. L series bukan sih? Oh iya, Iya, ini series. L. Udah USM juga. Dia silent berarti ya, silent shutter. Ultrasonic. Wah, ini berapa nih harganya? Hah? Harganya? Gak apa-apa. Kan kau tahu harganya. Nah, ini mungkin sekitaran 6 sampai 7 lah. Nah, ini guys, lensa doang harganya 6 sampai 7 juta. Baru per second. Kalau second mungkin 4 juta sih, ini 3 juta 4 juta. Lensa doang nih. Udah mendekati, bahkan ada lensa yang harganya lebih daripada body. Iya, soalnya ini F-nya diafragmanya nggak sebesar F, oh ya, ini kecil ya. Ini kan kayak semacam lensa kit sih. F-nya fix nggak? Enggak sih, itu F-nya kecil atau besar sih? Kalau semakin ini, oh itu F-nya Ini besar gitu. Ini 24105. Berarti ini sabu jagat lah ya. Jadi, Oh, ini bisa manjang. Ini bisa tele, guys. Ini bisa wide, bisa tele. 24105. F-nya F-nya F4 tuh. fix. Nah, Tak berubah. berubah. Kok tanya? Nah, jadi guys, bagi kalian yang mau belajar foto, Sama bang ini. enggak maksudnya worth it untuk 6D. Sekarang harganya udah Ya. lumayan bersahabat lah kalau secondnya. Untuk belajar 6D ya. Aku udah paten sih 6D untuk Iya. belajar. Full frame langsung cuy, keren. Daripada beli yang nanggung kan, Ya 6D. yang semi profesional. Kalau kitnya paling 1 juta ya. Dan sakit. ya sejuta. Tapi nggak ada ininya dimensinya ya kalau. Iya. Tapi kayaknya nggak ada sih gitu. Nggak ada kitnya. Nggak ada 6D. Iya. Ada pun kemarin tuh ini. Tapi maksudnya bukan pasangan dari bawaan gitu. Oh, berarti terpisah ya. Terpisah. Berarti rata-rata kalau nggak lensa 50, lensa kayak gini orang pakai 6D. Ini lensa murah guys. Biasanya orang binje makainya Yang mahal-mahal. mahal. Anjay. Anda orang Binjai. Bukan. Ya, kami dari Binjai, guys. Ini for your information. Biar Binjai. kalian mengetahui saja. Salam dari Binjai. Berarti kalau mau belajar untuk di tahun 2022 akhir ini ya. Ini kita produksi di tahun 2022 masih worth it lah ya. Masih worth it, masih bagus. Masih bagus, masih bandel juga masih kameranya. Tapi kalau punya duit lebih, nggak usah beli ini. Beli yang apa? lain. Apa? Mirror. Bisa jadi, bisa juga. Di tengah gempuran mirror, Iya. 6D masih Masih jaya. bisa lah di atas mereka. Gila. Sekarang mah tergantung orang ya. Iya, tergantung yang apapun nyetir alatnya. Memang alat bagus itu mempermudah kinerja kita. Iya, udah. Tapi jangan apa ya? Jangan pernah minder dengan alat yang kita punya sekarang gitu. Kayak kalau bisa kita maksimalin alat yang kita punya sekarang. Nggak? Iya, bener. Setuju nggak? Setuju. Apa harus ujuk-ujuk langsung kamera bagus? Ya kalau ada duit mah nggak apa-apa ya. Iya sih. Kalau surutan. Nah, ini pakai ini guys, ngerekamnya, rekodnya pakai A6000. Ah, 6.000 ini simple aja. Bukan A64 atau A72S. Bukan. Apalagi kameranya lensa Sigma bukan. Bukan. Lensa murah-murah. Ini pakai A6000, lensanya Seven Artisan. Iya. Jadi jangan pernah minder dengan alat. Gitu. Tuh guys. Kita maksimalin apa yang kita punya ya kan. Bener. Jadi main di wedding udah lama lah ya kan. Apalah suka duka main di wedding nih. Suka dukanya dari awal nih ya. Ya. Dari awal itu ikut wedding bener-bener nggak diduga sama sekali. Karena awalnya itu memang sukanya tuh street dari awal, street terus kemana-mana Di jalanan ya? Di jalanan dari mulai Binjai, Panas. Medan, Stabat, panas banget. Wah, jauh juga Karena sekarang. hobi kan dari hobi. Terus mikir juga di rumah gitu, sering mikir lihat fotografer Binjai keren-keren juga nih turun di wedding gitu. Tapi dengan alat yang kayak gini bisa nggak nih gitu? Ternyata ada. Masih minder juga dulu berarti ya. Masih minder juga. Padahal udah full frame. Awalnya masih APS-C. Karena kalau street bang pakai lensa yang fokalingnya kayak Besar. 1.8.
abang tahu sendiri lah ya kan. Nggak, maksudnya kalau nge-street tuh pakai lensa 50 agak susah. Karena kebanyakan lebih enaknya tuh kayak pakai lensa zoom, tele, tele. 85 Karena ya. kita foto kegiatan orang dari jauh tuh kayaknya lebih dapat, lebih natural gitu ya. Jadi natural. orang pun nggak sadar kita nggak fotoin. sadar gitu. Nah, itu pendapat saya sih guys, kalau orang nggak tahu. Terus abis itu turun mikir lagi kan, enak nggak nih terjun di dunia wedding? Itu. Terus ada kenalan, ada beberapa teman yang ngajakin. Ini teman saya juga Asik. yang punya ini. Iya. Bang pinjam ya bang. Nah, dia ngajakin, saya ikut dia selama sampai tahun 2021. Sekarang masih, tapi mungkin saya udah kebanyakan job. Kembali. Keren berarti Anda bisa berkembang. Iya sih. Mas Riki bisa berkembang, nggak apa namanya ya? Ya bisa berkembang sendirilah gitu. Terus saya ikut dia sampai hampir setahun lah, dari 2021 sampai 2020 sampai 2021. Itu rutin ikut dia. Jadi di situ aku belajar kayak mental di lapangan, cara moto, cara membaca cahaya, cara pose juga tentu penting kan. Itulah dari situ belajar mental untuk turun ke wedding. Emang kalau wedding butuh mental yang cemana? Awal nih bang, awal punya job sendiri, itu bingung tuh bang, keringat dingin, tangan gemetar, mau ngomong ke klien pun kayaknya bimbang tuh. Bingung nih, apa yang mau diomong nih ya. Terus pose yang udah diatur dari rumah nih, nanti posenya gini nih, pose gini. Sampai sana ngeblank. Terus ekspektasinya kalau Mas di Binjai tau lah ya kan, tendanya, tempatnya ya kan. Terus apalagi punya klien yang Moodnya kita nggak tahu ya. Udah nggak tahu dan udah ngatur konsep nih di rumah. Kalau seandainya bajunya segini nih, ini ternyata sampai sana karena nggak berpengalaman banget nanya-nanya soal Kak berapa baju gitu. Sampai sana terakhir 5 baju bang. Banyak banget. Itulah dari situ udah belajar gimana memahami klien, mengatur mood segala macam semuanya lah di lapangan gitu. Berarti butuh mental ya untuk bisa turun ke lapangan, karena wedding itu bener-bener kita ngedirect ya. Selain acara memang berjalan, tapi ada momen-momen di mana kita harus ngedirect. Kita harus berani ngomong sama klien ya. Ya guys, kalau nggak ada apa, saya nggak ngerti omongan saya bilang. Boleh komen. Saya nggak ngerti. Kami hanya sharing-sharing. Nah, menurut Mas Riki nih kan, wedding itu menjanjikan nggak untuk segi materinya? Sejauh ini ya? Iya, boleh lah ya. Kalau sejauh ini sih, karena saya pribadi nggak ada kerja apa-apa, cuman ngikuti hobi saya sampai sekarang, alhamdulillah mencukupi. Tapi nyaman ya? Penuhi nyaman. Cukup ya? Cukup. Lebih? Berarti menjanjikan guys. Jadi teman-teman yang butuh kerja, ya boleh nyoba di dunia fotografer wedding. Nah, tapi gini juga Mas, kalau seandainya memang, kalau saya ini pribadi, saya memang dari awal tuh hobi. Hobinya tuh di foto, mengambil gambar segala macam. Tapi bagi teman-teman yang memang kepaksa tuh nyari duit di foto, nggak bisa. Karena ini seni ya kan? Bener Bang, seni. Dan seni itu menurut saya pribadi ya, seni itu tidak bisa diukur dengan materi. Bener Bang. Jadi seni itu sangat luas. Jadi kalau teman-teman ngukur seni dengan materi ya bakal mentok di situ aja ya. Gitu. Kalau pikiran cuma untuk job ini, untuk bayar ini, nanti terus job ini lagi untuk bayar, nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar menjiwai lah ya. Bener menjiwai gimana. Ya bisa pas wedding tuh nggak ada mikirin sesuatu yang di luar-luar, cuma fokusnya ke situ aja gitu. Bener-bener. Jadi harus fokus dan benar-benar loyal terhadap kerjaan kita pada hari itu ya. Iya benar. Walaupun bayarannya kecil. Iya. Berarti lumayan lah ya. Cukup lah. Spill sedikit nih kan buat teman-teman di rumah. Dalam sebulan nih kan,
untuk dapatkan UMR Medan deh, UMR Medan. Dapat nggak dalam sebulan? Ini harus ngomong nih. Nggak usah sebutkan angkanya, ya. nggak usah. Tapi cukup nggak? Mencapai nggak? Alhamdulillah mencapai. Alhamdulillah. Saya mobil baru. Terus udah macam ini afiliator Anda. Enggak bercanda. Bali ya? Alhamdulillah. Kadang juga namanya juga industri wedding emang Iya. naik turun. Tapi pas saat bagusnya tercukupi dan pas turunnya alhamdulillah nggak kurang. Nggak, tetap cukup ya. Cukup. Kalau lagi rame ya lebih dari cukup. Cukup, Kalau nggak rame ya cukup. Cukup. Wah, Gitu berarti sih. teman-teman kira sendiri deh gitu ya. Ya, kurang. Intinya sih mau kerja, mau usaha, nggak males nyari Iya, nggak klien males, ya kan, tetap humble, bener. jaga komunikasi dengan orang supaya dikasih job terus. Harus. Harus, ya kan? Ini salah satu vendor saya guys. Aduh, kita kerja sama. Itulah biar teman-teman ngerti aja. Kadang ada sebagian orang yang gara-gara kita ngomong gini nih, gajinya besar nih gitu. Cobalah aku turun gini, dipaksain cari duit untuk beli kamera, untuk beli alat yang untuk terjun ke dunia wedding. Itu kayaknya sih nggak bisa. Karena dari lubuk hati yang paling dalam nih, Asik kali. dari awal tuh memang awalnya tuh bukan untuk maksa untuk cari duit, karena Awalnya karena hobi. hobi ya, Ternyata hobinya menghasilkan uang ternyata. Bukan bekerja untuk hobi, tapi hobi untuk bekerja. Bener banget. Asik. Jadi nyaman Puas. gitu. Kerjanya nyaman, nyantai Nyaman. gitu. Walaupun banyak deadline, banyak tekanan dari klien, tetap aja karena berlandaskan hobi, Iya. jadi kita nggak merasa tertekan ya. Mungkin tertekannya sebentar aja kayak Mas. Bang, baru sampai rumah nih kan. Iya. Bang, kirim foto dong. Masa belum buka PC, belum mindahin file. Mandi belum? Baru belum. Belum tak kirim foto ya. Itulah buat teman-teman itu yang mau ya kalau mau terjun di wedding berdasarkan hobi. Iya benar. Sukai dulu itu. Cari relasi banyak juga. Karena saya yakin Mas Riki bisa sampai di titik sekarang dengan penghasilan dia segitu tadi, dia pasti sudah melewati hal yang panjang, yang tentunya sakitnya kita nggak tahu. Iya. Cerita di balik dia bisa sampai di posisi ini pasti banyak ya kan. Tapi yang lebih besar dari saya bang. Saya ini baru bawa. Iya, ya kan kita bersyukur. Iya sih. Sebagaimana dengan kepercayaan yang kita anut. Saya kan Muslim nih, saya Muslim. Berarti nggak rayahan hari ini? Apa? Nggak rayahan hari Nggak ini? raya, tapi kita menghargai. Kalau kita bersyukur, Allah bakal menambah nikmat itu. Jadi kalau Mas punya gaji 10 juta, ya syukuri. Gaji 10 juta akan lebih nikmat kalau pada gaji 1 juta. Itu kan 10 juta udah syukur kali. Sebulan. Kalau kita bersyukur kan, ya gimana ya? Kalau saya menilai gaji itu gimana kita bisa mensyukuri. Iya sih. Ya kalau 10 juta bersyukur, Allah tambah. Iya. Kayaknya kalau udah gaji 10 juta di sini bukan 6D lagi sih mas. Terus apa? 1D. Udah 1D ya. Bukan 6D, 1D. Udah ini sih kayaknya. Terus jangan ngomong. Iya. Nggak. Kalau udah gaji segitu, jadi kita udah bisa remote kerjaan ya kan? Iya sih benar. Orang yang kita bagi-bagi rezeki sama teman-teman. Kita Tapi tinggal Mas Ajis udah ada di atas itu belum? apa? Pendapatannya udah di atas itu? Ya sama kayak Mas. Sama. Tapi Ya enak kadang Mas Ajis. cukup, kadang ya Tapi enak ya ada. Mas? Enak. Enak Enaknya ya? karena itu hobi. Hobi, bener hobi. Kalau saya kan lebih fokusnya ke video ya. Kalau foto saya serahkan sama Mas Riki. Kalau di video mah nyaman aja karena sering dapat job yang jalan-jalan keluar kota. Kita jalan-jalan gratis. Gitu. Ini ya Mas, apa namanya kayak kerja sambil liburan gitu. Kerja sambil liburan, benar. Komplit tuh Mas. Udah hobi di Bayar, video, ah. kerja, terus liburan udah komplit tuh Mas. Enak ya. Jadi kerjanya tuh nyaman kali, enak ya. Aman. Walaupun
kita nggak bisa nikmati liburannya, tapi cara saya menikmati liburannya sekarang kayak gitu. Iya. Ngeputuin orang, dibayar, nyaman. kita tambah pengalaman. Oh, tempat ini kayak gini toh tempatnya, jadi enak. Gitu. Gitu guys. Nah, jadi kalian kalau mau terjun di dunia kreatif, kreatif nggak sih mas ini? Kreatif, Dunia kreatif ya. kreatif sekali. Ada Ntar ya, ada telepon dari ayah saya. Halo. Sorry guys, tadi orang tua nelpon. aku mau pergi. Enggak, kalau ada tahu lewat suruh beli. Oh, Sorry ya guys, tadi orang tua nelpon. Kita kan orang tua lebih dahulu. betul guys. Tuh, kita sambung. Tadi kan. Jadi kalau saya sih lebih fokusnya di video. Jadi di video ya saya sejauh ini pakai video, gearnya juga pakai APS-C. APS-C 6.000 guys, ingat 6.000. Nah dulu malah pertama kali terjun makanya DSLR. DSLR ingat saya itu kamera Sony DSC H300. APS-C itu mas? Kamera cybershoot. Lebih kecil dari APS-C ya? Sensornya saya kurang tahu sih berapa. Tapi intinya dia nggak kayak DSLR, lebih ini lagi. Baterainya aja masih pakai baterai alkalin. Oh masih ini ya? Kayak apa kalau Kayak digital lah. Digital ya? Kamera digital, kamera pocket gitu. Masih pakai itu. Terus ada rezeki, saya nabung lagi pakai 1100 Canon. Saya dulu Canon juga mas. Canon Vibes. 1100, kemudian naik ke 1200, ada rezeki upgrade. Upgrade lagi ke 600D, ke 700D pernah, baru naik ke 2 digit ke 60D. Setelah itu karena saya melihat basic saya lebih suka di video, upgrade ke 6000. Mas kayak kipasnya pedes lagi mata. Oh dipedes, sorry guys. Nggak usah dikelilingi. Oh diputar ya. Ya. Doakan studio kalian bisa pakai AC. Kayak kipas kayak pedes mata guys. Macam naik kereta ya. Aduh. Ya seperti itu. Jadi setelah melihat fokusnya saya lebih ke video, saya beralih ke mirrorless A6000. Kenapa A6000 ya? Tanyalah kenapa A6000. Kenapa mas pakai 6.000? Pakai A6000 karena ya salah satu Sony yang A6 series tuh fokusnya cepet. Beda sama kayak sebelumnya yang mas pakai ya? Beda kalau DSLR pasti nggak secepat Nggak itu. secepat itu ya. Karena saya dulu udah lama juga main video di DSLR. Cuma ya nggak secepat mirror. Tapi memang basicnya kalau video tuh harus kayak Sony ya? A6000 atau ada lebih dari Sebenarnya ada, cuma karena budgetnya nggak ada. Saya mah sesuai dengan budget dan kebutuhan. Sejauh ini masih tercukupi lah, dan memang budgetnya belum ada untuk beli kamera mahal. Tapi nyaman sejauh ini ya mas? Sejauh ini nyaman. Yang Dan penting gimana kebutuhannya tercukupi ya? tercukupi. Gimana kita bisa menguasai alat yang kita punya. Ya nanti kalau ada rezeki, insya Allah upgrade. Bakalan update ke A6400 bakalan ya? Ya, Bakalan ya mas? insya Allah. Insya Allah. Doakan ya teman-teman. A64, ada rezeki lagi A7 mungkin. Oke. Insya Allah mas ya. Insya Allah. Kalau ada rezeki nih ya. Kalau rezeki, ya teman-teman mau wedding, boleh calling kami. Biar bisa upgrade kamera. Jangan nawar. Jangan nawar. Jadi ini ganti nanya nih nggak apa nih? Boleh. Ya. Kita kan sharing-sharing. Benar. Jadi mas nih sekarang nih fokusnya ke mana nih? Ke event kah? Ke wedding kah? Atau ke yang Semua sih, semua. Semua. Tapi lebih fokusnya Kalau saya sih lebih tertarik ke, kalau sekarang ini lebih banyak wedding. wedding. Tapi pertama kali ngejob main di event. Itu event apa tuh mas? Event konser pernah. Kok tiba-tiba hidup. Itu Baru masuk lagi. Sorry. Dia kena copyright. Pertama kali main event, eventnya kemarin tuh ada event ulang tahun salah satu bank di Kota Binjai. Di situ saya main event. Pertama kali tuh mas? Itu udah pakai Sony atau? Belum, masih pakai 700D kalau nggak salah saya. Masih pakai 700, masih belajar, masih ikut orang. Ngeditnya pakai CapCut nggak mas? Enggak. Pada saat itu udah pakai Premiere. Oh udah pakai Premiere. Cuma dulu awal kali ngedit dari handphone, dari Power Director. Bukan dari CapCut. Dulu belum ada. Oh, kira pasang tempel-tempel. Jedak-jeduk. Iya. Slebel. Seperti itu. Baru
makin kesini main wedding. Karena, Tapi di portofolio fit IG kebanyakan event tuh, Mas. iya, karena ya kalau IG saya kan Tokijis. Tokijis tuh sekarang Sensor nih guys. tit gitu ya. Portofolionya memang difokuskan untuk ke event sama komersil lah lebih tepatnya. Oh, komersil. Ada teman-teman membuat video iklan nggak apa kita garap lah. Kalau wedding ya terima juga, ada juga portofolio tersendiri. Oh, ada IG tersendiri gitu ya? Ada, karena menurut saya nggak bisa dijadiin satu. Klien kan bakal bingung nih, kalau wedding kalau kita wedding semua, event semua. Pak, ini Mas, apa namanya? Paling besar lah, nggak paling besar fee-nya ya. Maksudnya gelaran acaranya paling besar itu kira-kira di event apa tuh? Kalau tahun ini, alhamdulillah, kalau di tahun ini ingat saya kemarin itu bisa ngehandle acaranya Mbak Rosa. Rosa. Mbak Rosa. Di mana tuh Mas? Itu kita ada acara di Medan dan kita jadi fotografer officially dari acara itu. Dan nggak ada yang lain. Kok nggak ngajak saya Mas? Iya. Saya kosong itu sih. Iya ya. Next kita aja. Ini Mas Ajis udah 2 kali job event. Terus motoi artis nggak ngajak saya 2 kali. Iya, lupa. Ya. Jujur aja kan lupa. Saya dilupakan. Kemarin yang paling baru bulan lalu event konser lah paling. Konser. Tapi kalau untuk tahun sebelumnya juga pernah main di salah satu BUMN. Oh, pemerintahan juga Mas itu ya? Main pemerintah. Kalau cerita paling gede sejauh ini sih mungkin main di Pertamina. Pertamina, BUMN ya? Iya. BUMN itu Mas kan? BUMN. Itu pengalaman luar biasa dan servisnya luar biasa. Mantap Pertamina. Pengalaman sih. Nanti isi minyak gratis ya? Tapi di dunia videografer, pervideoan ini Mas, kira-kira yang paling sulit di mana tuh? Di komersil atau di wedding? Untuk inilah kayak pengambilan, cara nge-shoot atau cara pengeditan gitu. Kalau paling sulit gitu. Menurut saya sih lebih di komersil. Buat video iklan, company profile, karena bener-bener kita harus nyusunnya dari nol. Kita merangkai alurnya itu bener-bener merangkai. Ya. Kalau wedding kan berjalan, sudah ada nih, kita tinggal mengikuti momen dan hanya di tengah-tengah momen saja kita ngedirect kan. Gitu, lebih itu sih capek di komersil. Lebih capek gitu? Lebih capek, pasti lebih capek. Tapi kan kalau dapat di kayak event gitu atau komersil, pas lagi nggak terlalu padat gitu, enak ya Mas, pulangnya cepet gitu. Kayak kemarin udah udah jalan-jalan terus acaranya cepet lagi. Oh, gitu. kalau itu kita kesimpulannya. Ya, kami pernah main event. Event itu seru sebenarnya. Iya, seru. Event ya, tapi bukan komersil. Bukan komersil artinya buat video profile. Kalau buat video profile pasti pekerjaan lama dan bakal rumit. Kalau event contoh kayak ada perusahaan yang buat kegiatan outbound, kita dokumentasiin tuh yang seru. Kayak kita jalan-jalan, kadang pulangnya cepat. Kalaupun pulangnya lama, tapi tetap seru gitu. Bener. Fasilitas pada hari itu kita dapat juga. Kalau kita have fun lah gitu. Kalau saya sih Mas pribadi, kalau bagusan ikut Mas Ajis di apa gitu, di kayak di pemerintahan gitu, enak. Nggak ada Oliver pula. Bukan gitu Mas. Karena kalau di wedding capeknya bukan karena kerjanya, karena dengerin musiknya Mas. Iya. Sakit kuping. Wedding di Sumatera Utara ya. Apalagi duduk dekat speaker ya kan. Pulang bukan karena capek badan, kuping capek kepala. Sampai rumah tuh masih hening ya. Gitu deh. Tapi kemarin kita wedding nggak ada ya Mas? Nggak ada. Keren sih. Apa ya, kalau main di wedding itu unik. Yes. Unik, kita ketemu orang-orang yang baru. Ketemu orang baru. Apalagi kalau wedding masih di kampung lah ibaratnya, kayak di Binjai masih banyak kampung, wedding tenda. Apa ya? Kadang seru juga, serunya apa ya? Satu ngeliat, kadang dapat klien yang mau diajak foto, kita semangat. Benar. Kemudian
kadang kita ada hal-hal jenuhnya juga. Jenuh waktu apa namanya nunggu ganti baju. Iya, nunggu ganti baju. Lama banget. Jenuh nunggu ganti baju. Tapi keseruan yang lain juga ada Mas. Kadang ada yang nggak kita duga-duga nih. Terus kayak ada teman SD datang yang nggak pernah kita jumpa. Ya, tapi saudara dia gitu. Rupanya dunia tuh sempit. Kita ketemu orang-orang yang tak terduga Iya kan. bener. Kalau masih di sekitar Mantan ya. Iya. Mantan. Dia undangan mantan. Apalagi dia undangan sama cowoknya. Iya. Awak jadi insecure gitu Iya, ya. insecure. Malah ganteng lagi cowoknya. Kalah ganteng kita. Mas tahu Mas? Sayu apa tahur? Oh tahu. Sebentar guys, beli tahu dulu ya. Sabar guys, beli tahu. Nanti kita cut. Oke, tang record. Sorry guys, tadi Iya. kepotong. Tadi nyari kong tahu. Ternyata kelewatan dong tahu. Ya, tadi Jadi kita lanjut. Kita lanjut. Jadi kau main wedding, abang main wedding ya kan. Suka dukanya main wedding itu apa? Nangis tuh. Iya, itu terharu Anda. Kalau sukanya tuh itu tadi karena kita bekerja dengan ikhlas, Asik. dengan maksudnya dengan hati yang nggak berat gitu. Biasanya ada orang kerja tuh karena beban tuh Mas, karena kalau nggak kerja hari ini nggak makan gini segala macam. Karena kan kalau kerja Mungkin karena kau masih muda, belum ya, nikah, mungkin sih Mas. belum ada apa ya kayak tanggung jawab yang lebih gitu. Tapi kalau dari saya sukanya itu memang karena hobi yang jadi kerjaan. Jadi sukanya tuh ya ketemu orang baru yang kayak contoh kayak Mas yang awalnya tadi kita nggak ketemu, Iya. ketemu dan teman-teman yang lain bisa sharing pengalaman, bagi pengalaman, sharing yang saya nggak tahu dari awal tentang editing, tentang foto, terus Jadi nambah ilmu ya. nambah ilmu tahu itu sukanya. Kalau dukanya sih harga tawar Mas. Iya. Duka kali tuh. Duka kali. Duka kali bener. Duka luka. Curhatkan aja nggak apa, biar teman-teman dengar gitu. Ada sih dukanya itu aja. Kadang ada beberapa klien yang memang nggak. Kalau di Binjai nih Mas ya, saya bukan nyertai apa enggak. Sebenarnya ada beberapa orang yang mereka udah ngecek nih, ngubungi dan kita udah ngasih harga yang mungkin kita memang udah bener. Itu harga tuh udah pas tuh gitu. Terus dipotong dengan tawaran mereka gitu. Mas gini bisa nggak? Gini Belum bisa. belum kita harus keluarin biaya produksi, Iya, bayar produksi. uang, bayar tim lagi ya. Benar. Kayak gitu sih. Itu dukanya sih kalau dari saya. Mantap. Dan satu lagi Mas, dukanya. Kalau banyak kayak ini. Enggak, ini satu lagi nih. Dukanya tuh kalau klien punya baju 5 pasang. Aduh, Capek ya. Capek. Apa ya sebenarnya jadi nggak dapet apa namanya Konsepnya nggak dapet Mas. terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Jadi Karena kesannya terburu-buru. terburu-buru. Kasian mantannya juga capek ya kan. Kasian juga. Nggak tahu ya. Ini Padahal baju sama, gaun semua. ya gaun semua. Gaunnya 3. Beda warna aja. Makanya kalau saran saya nih, nanti saran udah sih. Ini saran saya. Iya, saran ya. Nggak apa. Saranin untuk klien. calon pengantin. calon pengantin yang mau booking saya sama Najis. Asik. Nah, Sur kita. biar terkonsep, usahakan baju tuh sedikit lah, Nggak jangan sampai terlalu alilai banyak. Karena Kalau buru-buru nggak ya, enak. buru-buru nggak enak juga. Nanti bakalan kayak ada yang dipikirnya nih, ada nih yang mau dibawa keluar atau kemana kan? Kita kan nggak mungkin Mas stucknya di ini terus kan, di pelaminan terus kan. Iya. Kan kita butuh keluar biar fresh aja gitu. Itu kalau mau weddingnya agak lumayan terkonsep atau terkonsep benar-benar terkonsep, baju dikit lah gitu. Kalau bisa entah 10. entah 2 baju akad atau 3 lah. Maksimal 3 sih Mas ya kan. Soalnya Akad, adat sama formal nasional. Itu aja sih. Biar enak terkonsep gitu. Nah, bisa dapet kita yang bisa kita juga bisa konsentrasi nggak buru-buru. Bener Mas. Nggak mau berantem sama tukang makeup gitu. Iya. Kadang apa ya? Mau juga ya diburu-buru ya. Iya diburu-buru Mas. Iya saya aku sih nggak nyalain tukang makeup juga. Semua juga. Kadang kan ada hal kayak
kayak mungkin dah jamnya ganti baju, tapi ternyata banyak lagi tamu yang harus difoto. Ya, tamu. Yang saya salahin tamu. Gini, ini bukan buat tamu nih ya, buat tamu-tamu kondangan nih. Buat tamu-tamu kondangan, please nggak usah foto pakai HP lah. Iya, pakai HP. Kasih fotografer capek. Nanti kan bakalan dikirim juga. Nanti ya nggak tahu lah kepanatan ngirim atau enggak ya kan. Tapi kita harus buat inovasi kayaknya. Langsung apa ya? Ini ya kayak Langsung kirim kayak kan sekarang lagi musim foto 360 tuh. Kemarin foto 360 siap kita di-record langsung dapat barcode. Jadi bisa diakses. langsung ya? Langsung di drive-in. Mungkin kita bisa gitu. Tapi harus nambah budget lah. Ingat tambah budget, jangan tawar. Karena kita udah moto itu nanti bukan nggak mau sih, tapi kan jadi 2 kali kerja. Iya, job desk kita nggak cuma itu. Belum lagi tamunya banyak. Belum lagi ini keluh kesah juga nih. Keluh kesah ya kan. Belum lagi kalau fotonya rame nih kanan kiri. Yang minta foto apa Canon bukan cuma 1 handphone. 2 sampai 3 mau itu. Padahal 1 circle mereka gitu. Jadi motonya tuh jadi nggak konsen, udah megang kamera, ada HP kantong sini 3. Iya, 3 biji. Maksudnya ya 1 masih oke lah ya. Iya, Kenapa nggak di-share ya? Di-share. Masing-masing handphone mau difoto. Capek. Klien apa? Tamu. Please guys, ngertiin. Ada mau tambah budget lagi biar kami ini? Semuanya dibuat kalau pakai handphone tambah 2.000. Kan per handphone 2.000. Kaya gitu. Cepet kaya gitu. Uang masuk. Uang masuk ya? Uang masuk. Jadi uang masuk tetap halal. Kalau Mas nih, apa keluh kesahnya? Keluh kesah itu salah satu yang tadi. Kalau terutama di dunia videografi ya paling di lapangan ya capek tapi seru. Kalau di dunia wedding kita sukanya itu ketemu hal-hal baru, kita ketemu budaya-budaya baru kalau di wedding. Nggak pun di wedding, di dunia videografi komersil atau semacamnya kita ketemu hal yang baru. Kemudian kesah, resah, keluh. Kalau di wedding kadang capek, kita nunggu pengantin ganti baju, kemudian apa yang udah kita konsep dari rumah terkadang nggak bisa kita terapkan di lapangan. Berbeda banget. Kadang ada beberapa klien yang nggak mau diajak foto. Bener tuh, kebanyakan tuh ya Mas ya? Iya. Hampir ya. Maksudnya gini, cuma sekedar foto sama tamunya aja. Ketika diajak foto berdua nggak mau foto banyak-banyak, cuma sekedarnya aja. Maksudnya gini kan, klien nih udah bayar kita mahal-mahal. Kita ini udah pengennya banyak nih kan, biar bagus gitu kan ya, biar banyak pilihan juga. Toh file juga kita kasih ke klien. Tapi kadang udahlah bang, capek. Ya memang kita ngerti capek, emang sayang kali. Karena kalau saya sih berprinsip bekerja bukan sekedar cari uang, tapi itulah seni. Iya benar. Jadi kalau klien ini nggak mau diajak foto, jadi ada beban moral buat saya. Memang secara kerjaan gampang, kita nggak capek fotoin dia. Dikit juga diedit kan. Tapi kayak ada beban gitu. Bener. Apa ada yang ganjel gitu. Dia udah bayar kita mahal-mahal, tapi dia nggak mau diekspos, ya kan? Itu apa ya dukanya tuh kan? Iya. Keluh kesah. Kalau sukanya suka. Sukanya kalau main di wedding apa ya? Ya itu tadi, kita bisa, apalagi kalau weddingnya di gedung ya, ataupun nggak di gedung, di rumah tapi banyak cemilan. Seru itu kayaknya, nyobain satu-satu. Kayak raya jadinya. Banyak ketemu, ya apa ya, penghilang bosannya sih, itu kita bisa ngemil-ngemil. Aneh-aneh. Kalau jumpa ini, kira-kira jadi suka nggak Mas? Jumpa apa? Mantan? Bukan. Jumpa bridesmaid yang jumpa bridesmaid mantap gitu. Kalau saya sih biasa aja, tapi ya namanya apa, manusiawi ya, bagi laki-laki cuma sekedar mengagumi lah. Iya. Cuma sekedar mengagumi di lapangan. Tapi kok saya beda sih Mas. Semangat, bungkus banget. Bungkus terus, langsung foto ya kan? Mau dikirim WA nggak? Iya. Mau dikirim nggak? By WA ya kan? Modus fotografer. Iya. Udah rahasia itu.
Ini kalau Pak Eko nengok nih sama gila. Ayo, Ini Black. mau next harus ada mereka nih, kita bincang-bincang. Nah, betul. Lebih seru lagi karena banyak hal-hal terutama di dunia wedding yang kocak-kocak sebenarnya. Bener. Kita hanya bercerita hari ini sampul-sampulnya aja ya. Sampul-sampulnya Nanti kita aja. bakal bahas lebih dalam lagi. Saran nih, kita nanti masuk saran. Buat ini khusus untuk di wedding ya. Apa nih saran buat klien dan yang lain-lain? Sarannya tuh Nggak usah kalau banyak baju ya. nggak usah banyak baju tadi satu. Yang kedua tuh kalau bisa nikah di gedung. Iya. Nggak semua orang sultan, Bung. Ya, bercanda guys, bercanda. Nanti disensor aja. Nggak, sarannya tuh pemilihan kain tenda. Ya, benar, Kalau setuju. walaupun di tenda tuh pemilihan kain tenda. Jangan nabrak-nabrak Nah, warnanya. jangan Karena nabrak-nabrak. pengaruh ke skin tone nanti ya. Bener. Karena kalau biasa kan ya sebelum saya terjun di dunia wedding, menurut saya tuh bagus mas. Lihat warna pink. Kayaknya Merah. mungkin secara visual mata bagus ya, tapi secara visual di Tuh, kamera aduh hancur mas. benar-benar. Orang ngerusak semua. Apalagi kena matahari terik, dia langsung Nembak. Nembak. Gitu. padahal Nah. warna merah yang. Itu aja sih. Cuman dari saya. Cuman itu aja. Jadi biar supaya kita mbak dan masnya puas dan saya pun enak bekerja gitu. Cakep, hasil pun maksimal. Hasil ya. maksimal, insyaallah. Mungkin kalau dari aku, Saran mas. khusus aku main di sinema ya, main di videonya. Kalau buat calon pengantin, ya banyakin acara deh gitu. Ya kan? Iya, benar. Karena kalau cuma Acara. sekedar abis akad udah di pelaminan, kita nggak dapat momen. Apalagi video kan tuh bergerak. Bosan udah siap akad, udah cuma ngedirect di pelaminan. Apa mas? Kalau bisa sewa ada sedikit uang lebih sewa apa? MC. MC. Minimal MC sih rasaku. Oh, MC. Kalau ya WO kan mungkin budgetnya lebih banget. Ya, lebih banget. Nah, Mungkin paling nggak MC ada ya. satu orang MC yang menghandle acara. Biar ada teratur ya. Biar lebih teratur, pasti lebih teratur ada MC. Bener. Ya ada MC yang mau guide kami kan, biar kami promo ini. Ya, sini sini. Ya. Make up sini. Ya ada MC biar lebih terarah dan banyak momen, karena kalau video itu rasaku lebih baik banyak momen, jadi Iya sih. lebih enak. Nggak bosen. Nggak bosen, nggak ini ya mas, maksudnya nggak datar banget Nggak ya. datar, nggak monoton. Orang mau nontonnya enak gitu. Ingat, itu kalau video datar bukan salah kami, Iya. salah anda. Karena kita tergantung apa ya? Kalau aku pribadi tergantung momen sih. Iya sih, Aku nggak berani ngejanjiin yang mungkin ketika klien nge-hire aku untuk pakai dia punya referensi yang bagus. Ternyata di lapangan di acaranya dia tak seperti video yang ditunjukkan dia. Ya aku di awal udah nggak edukasi. Bahwasannya ya itu bisa seperti itu ya karena mungkin banyak acara, banyak ini segala macam. Dia ngasih referensi ini gimana mas? Dia ngasih- acara di hotel gitu. Bisa Drone ada gitu. beberapa. Nanti terus dia pesta di tenda gitu. Iya, ada beberapa ada. Tapi saya nggak menyalahkan dia, tapi saya selalu memberi edukasi Iya. di awal. Bahwasanya itu bisa seperti itu ya, salah satunya tempat mendukung banyak acara dan sebagainya. Kalau ya tugas kita memang sebagai tim dokumentasi, dimanapun kita moto kita harus memberikan yang terbaik. Benar. Tidak mendekati lah seperti ya. referensi yang dia tunjuk. Gitu. Oke, sip. Oke guys, Semangat buat calon pengantin jangan lupa booking kami. booking kami. Apa vendornya bang? Kita kalau wedding ada di Toki Picture. Taki Bisa Picture. kepoin. Nanti kita bank turun nih. Kita bakal seru-seruan bareng. Dan di video-video berikutnya kita bakal bahas lebih banyak lagi di dunia wedding dan di dunia fotografi. Oke guys, sekian dari kami. Saya Ajis. Saya Ricky Armansyah. Ya, salam. Satu lensa. Oke, Ulangi deh. Gini Ya, sih. jadi macam ormas ya. Saya Ajis. Saya Ricky Armansyah. Terus gini gimana? Gini, oke. sih. Oke, saya Ajis. Saya Ricky Armansyah. Salam Satu satu lensa. Mantap. Oke. Cheers.